itu beda itu. Ini kalau micet beda nih, ketahuan nih. Ya kan? Iya, iya. Selamat datang di channel Side. Kali ini kita ada di segmen Suicide, suka-suka Side. Balik lagi kita di suka-suka site ya. Ya, balik lagi bersama Satria, Sofyan dan saya sendiri adalah Alvin. Kita kali ini di suka-suka Side bakal membahas tentang Dating apps. Yap, betul banget. Karena kita bakal Mencari tahu sebenarnya lelaki tuh di dating apps ngapain aja. Nah, benar. Dan Karena, emang apalagi tuh Vin, dating apps tuh biasanya kan orang beranggapan kalau Indo ya, kultur Yeah. Indo kan kebanyakan kayak nyari jodoh atau segala macam, dan itu semua kesannya positif. ya, kalau nyari jodoh. Nah, dan ini dari sudut pandang kita tentang dating apps. Ada macam-macam dan akan kita bahas di Suicide sekarang. Ya. Jadi setelah kita melihat perkembangan dari beberapa dating apps yang ada, jadi ada yang proper, ada yang nggak proper. Jadi udah mulai banyak tuh bermunculan di Indonesia dating apps macam yang buat cuci bekas kena chat. Cuci bekas Tinder. Bagus. Teman saya kalau ngejok subuh itu keren. Tinder, kurang deh. Kurang deh. Terus Tinder. juga ada Bumble. Iya, Transformers. Bumblebee. Oh, itu Bumblebee. Iya, jadi pas lagi kan banyak nih. Dan sekarang juga udah lebih advance lah, ada yang perlu verifikasi foto sendiri. Real ya. Gitu-gitu. Kayak Iya. pinjaman online ya. Waduh, tadi samper rentenir dong. Jadi kita bakal melihat kalau misalkan dating apps ini tuh sebenarnya baiknya digunakan seperti apa gitu. Dari sudut pandang laki-laki karena Ya, kita laki-laki betul, ya. ya. Karena kita laki-laki. Apa aja sih tadi? Ada Tinder, Ya, ada terus Bumblebee, terus ada apa lagi yang lu tahu? Gua jujur ya, ada micet apa ya namanya? micet itu beda itu. Ini kalau micet beda nih, ketahuan nih. Ya kan? Ya, ya. Siders jadi tahu Ya. kan kelakuannya Alvin kan kalau micet ya Iya, kan. Iya. Kalau Pokoknya- Tinder siapa? Coffee and apa? Coffee. Coffee and Bagel ya? CMB. Ah. Coffee Meet Bagels. Iya. Bumble, OKC, OKC. terus sama satu lagi tadi. Banyak ya? Lu download semua? Enggak, gua apa itu sebutannya? Baca dulu. Oh, baca. Oh, udah ada skripnya ya. Udah ada Bukan, skripnya. Apa? baca reviewnya, Oh, habis itu download. reviewnya. Cobain satu-satu. Soalnya gue tau 2 doang tadi, yang Tinder sama Bumble doang. Tinder sih gua main, sempet Lu nyoba. sempet? Itu dia mulai happeningnya tuh pas zaman gua kuliah 2008-2011 lah, rame ya kan. Berarti 9 tahun, 10 tahun lalu lah ya. Iya, Hmm. itu Tinder rame ya kan. Heeh. Udah yang semua pada nyoba dong, karena zaman dulu 2008 Iya. muka ini, buku muka, masih zamannya aplikasi buku muka. Ya kan? Dapet aja lagi. Lu tau dong aplikasi buku muka? Iya, yang punya itu kan Mark itu. Jack Bukan. Bauer. Mark Zuckerberg. Oh, Lu kok iya. arahnya kemana sih? Gak nyambung nih. Ya udah dilanjut Nah, aja. ya. Tinder. Ada dong sebuah aplikasi baru. Kita berpikir dulu sosmed. Mm-mm. Yang biasa main buku muka, cuman bisa berteman, terus modusnya cuman segala macam kayak Mutual, hai, kenal, mutual. iya, nggak bisa yang random pick Yeah. segala macam. Akhirnya si Tinder inilah ya Sebagai kan? platform Iya. utama bagi mencari laki-laki. hidung belang. Iya kan. Untung gua enggak. Untung gua enggak belang. Putih itu kan, thanks to lighting. Jadi Iya. dijadikan wadah mereka untuk Udah mencari. baru, seru karena seru. Tapi gue main itu nggak lama, gue cuma kayak mau tahu aja apaan sih, dan gue kayak mungkin karena gue nggak pernah dapat match kali ya. Iya, mungkin lu swipe kanan tapi mereka semua yang lu swipe kiri. Iya, nggak ketemu. Iya, nggak ketemu. Nggak satu frekuensi. Iya. Nah, itu kan
salah satu fiturnya. Nah, kalau misalkan kegunaannya tuh kebanyakan oleh banyak orang digunainnya ke positif apa negatif? Balik lagi ke orangnya. Cuman kebanyakan kalau lu sendiri deh, dari tadi kan gua nih gara-gara lu juga. Gua kan download cuma 2, lu lebih tahu. Sengaja banget gua mau ngebahas micet sama lu gak lu lanjutin malah motong ya kan? Iya. Karena kalau Tinder and the Gang ya sampai di situ aja. Kalau micet kan kayaknya ada transaksinya mungkin. Nggak sampai situ sih. Gue kepo doang waktu itu, kayak apa sih nih katanya orang-orang. Bitalk, micet. Gue tahu micet doang, bener. Micet doang. Iya. Tapi bener gak sih? Apa? Bener gak sih? Gue waktu itu download, terus kayak yang nggak ngerti makanya gimana sih orang-orang kayak gitu. Yang kayak searching another apa? Area kan? Iya. Maksudnya yang round area gitu. Round lu gitu doang. Ya jadi kalau kegunaannya kita lurus lagi ya. Lurus lagi kita balikin. Lu sebagai laki-laki pernah pakai Tinder? Pakai Tinder pernah. Tapi dan gue tipikal real foto sih. Oh, lu anaknya real foto. Tapi nggak dari deket, dari jauh biar kelihatan. Good dari looking nih. Dari deket nyampi nggak? Kebetulan dari atas sih kayak gini biar kelihatan kurus. Bener. Tapi kan dulu kurus katanya. Sempat. Terus yang lu cari apa di date apps? Kebetulan sesuai dengan tujuan dari Tinder atau dating apps di Indonesia, yaitu cari jodoh, cari pasangan. Cari jodoh, cari pasangan, temen chat. Iya, temen. Pernah sampai ketemu? Enggak sih. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Jadi cuma tetap di dunia maya itu aja ya? buat jadi punya temen ngobrol aja sih. Saat lu gabut? Iya. Pas itu kan ibaratnya namanya tebar benih ya kan. Pasti kan butuh usaha-usaha tertentu gitu. Bener. Iya. Tadi kan lu bilang berdasarkan kultur versi Indonesia Tinder. Emang sebenarnya kegunaannya sebelumnya negara yang sepengetahuan gue ya. Sepengetahuan gue tuh kalau di luar justru orientasi awal dibuatnya Tinder itu sebenarnya buat cowok-cowok atau cewek-cewek yang mau cari one night stand people lah. Kehangatan gitu. Semalam. Iya. Okay. Kupu-kupu malam mungkin tersedia di sana seperti itu gitu kan. FWB. Bukan FNB ya? Makan dong. Gitu. Terus kalau lu make Tinder dulu? Gue nggak mendalami, gue cuma download, iseng. Terus iseng gue tahu, gue tipikalnya bukan online people gitu. Dan kalaupun gue punya pacar online, biasanya bukan sistem yang gue harus mencari, tapi gue kayak, misalnya lu punya temen di sosial media lu, dan gue tertarik, pasti gue kenalin dong. Karena gue ngerasa ada yang bisa gue pegang loh, ada yang bisa gue percaya, kayak gue kenal lu, otomatis. Ya kan relate-nya sama orang. Mutual lah ya. Mutualnya. Paling nggak gue tahu latar belakangnya. Yeah. Kalau yang random kayak gitu gue kurang bisa anaknya. Takutnya kan lu tahu kan? Kepercayaan soalnya kan. Kepercayaan. Terus kita juga random people, ya kita nggak tahu latar belakang, bisa aja kita diculik. Jadi korban penipuan. Apalagi sekarang lagi happening korban pelecehan. Dating apps. Predator dating apps. Parah. Iya, jadi pakai nama samaran atau enggak fotonya asli namanya samaran atau enggak fotonya palsu namanya asli. Tapi kita nggak tahu sih itu kan. Nggak tahu yang bener yang mana. Ya itu udah menurut gue bagian dari salah satu penipuan. Kriminalitas. Karena yang terbaru nih, yang bukan terbaru banget sih, ada beberapa waktu lalu hampir sebulan lalu. Itu ada trending di Twitter dan di Instagram, sampai bahkan ada akunnya sendiri. Itu kita nggak mau ngebahas dalam ya tentang ini, kita cuma mau ngasih tahu aja. Pick up line-nya tuh si sosok predator dating apps ini. Alis kamu gemas. Sampai rame di hashtag, gue kepo, gue cari tahu. Ternyata dia modusnya gitu. Dari alis kamu gemas itu? Dari alis kamu gemas, pick up line-nya dia ngedeketin semua cewek. Di semua tuh yang tadi kita sebutin tuh, dari Tinder, Coffee Meet Bagels, terus OKC. Dia nyari Bumble juga. Jadi sampai ada cewek yang match atau gimana, mulailah
dia modusnya anak berpendidikan, lulusan bermoral tinggi, berat lah pokoknya, berstatus yang sangat amat proper untuk dilihat gitu ya kan, lulusan universitas ternama Indo bahkan di luar. Oh, di luar? Iya. Lulusannya. Dan bahkan dia mengaku sebagai orang-orang penting di negara ini. Oh gitu. Iya. Mungkin kenalan-kenalannya. Ya. Nah, korbannya ini yang kasihan. Emang ada berapa Vin? korbannya? Itu sih kalau gue lihat ya, yang rame di sosmed ya, sampai 138 lebih. 138 korban. Nah, dan korbannya itu biasanya dimintain transfer uang, bilang begini aku lagi butuh ini. Bentuknya beragam. Bentuknya beragam, ada yang dilecehkan secara seksual, ada yang finansial. Maksudnya kan kayak penipuan. Yeah, Kalau yang dilecehkan secara seksual tuh mereka merasa kayak bukan dianiaya ya, kayak di bego-begoin gitu untuk demi kesenangannya sendiri aja, demi kepuasan batin demi pribadi. kepuasannya si pelaku ini, si predator seks di dating apps ini. Jadi udah banyak cewek yang ngerasa menjadi korban, ngumpul tuh di satu account di Instagram lah ya, gue liatin. Jadi modusnya gitu, dia selalu bilang dia cerdas, dia smart, dia segala macam, tapi ujung-ujungnya merugikan. Berarti udah memang dari awal niat dia membuat akun di dating apps itu udah buruk ya. Memanipulasi sebenarnya. Iya. Dari fotonya udah. Fotonya asli. Foto asli. Foto asli. Berarti Iya. namanya yang palsu. Namanya sama dia di mix gitu, tapi ada nama aslinya dia. Oh, ada selipan. Misalnya kayak lu nih, Nama- Alfian bla bla bla. Nah. Nama Alfian ini tetap ada. Oh. Misalnya di depan tambah Alexander Alfian. Wih. Tom. Pel. Iya. Kan Tom Alvin gitu. Bener. Tom Pel ini kan. Jangan dikasih lihat kan Iya. juga. Nah, jadi Terus, gitu, Pin. Ini masih happening. Ini masih panjang kasus ini. Korban-korban yang lain juga belum speak up. Tapi udah ada beberapa lembaga, bukan lembaga hukum ya, kayak lembaga non NGO lah ya. ya kayak Iya. gitu-gitulah. Udah mulai mencoba Backup. si korban-korban ini untuk ngedampingin. Tapi ada sebuah pernyataan resmi, bukan pernyataan resmi, kayak pernyataan kayak, lu kenapa ngerasa jadi korban pelecehan seksual? Karena kan dilakukan suka sama suka. Oh iya. Nah, kalau menurut lu nih, Ah. dengan dia yang lakukan di dating apps, kan dia nggak pakai ID asli. Iya. Foto oke lah, tapi dia nggak ngasih tahu latar belakang dia yang asli siapa. Terus dia ngerasa itu sebuah hal yang suka sama suka. Kalau dari sudut pandang lu, Yang bilang suka sama suka si pelaku. si pelaku bilang suka sama suka. Tapi kalau lu sebagai korban, bukan berarti lu. Iya. Ini ya. Maksud gue sudut pandang lu Iya. sebagai korban. Ya, Lu ngerasa lu suka sama suka apa lu dimanipulasi? manipulasi lah, itu jelas udah dari awalnya dia semacam mengubah atau mengcustom data asli atau data personalnya dia, cuma dia berkenalan seolah-olah menjadi orang lain gitu. Betul, brandingannya bagus. Betul, dia. ibaratnya ya gue suka sama personal lo bukan sama elu. Benar. Iya dong. Benar. Dan menurut gua korban, gua rasa pada awalnya benar, gue setuju yang lo bilang suka sama personanya dan kena manipulasi dari dia dan akhirnya merasa dirugikan. Iya. Sebenarnya dia suka sama persona yang dibentuk. Personanya. Iya enggak? Benar. Gitu. Hebat juga dia. Ya kalau dinilai dari positif caranya ya hebat, Cuman yang dilakuinnya negatif. Cuma kan ujung-ujungnya juga sebuah kesalahan lah. Fatal karena udah merugikan orang lain Udah secara finansial. ratusan korbannya, kalah tuh yang di Inggris itu. Wih, itu mah lebih berat. Parah. Kacau yang Parah. Dragon kan. Si Dragon. Si naga dong. Jangan disebut, nggak enak. Iya, terus menurut lu kehadiran dating apps ini sebenarnya harusnya menjadi buah bibit positif atau enggak nih? Itu sama yang kayak kita omongin tadi di depan, sebenarnya enggak. Balik lagi ke orang yang ngegunain. Kebijaksanaan dari pribadi sendiri sih. Itu mungkin wadah. Ya nggak bisa dong, orang aplikasinya harus selalu ngecekin. Pokoknya tujuan mereka udah mempertemukan. Sisanya terserah Anda. Ya nggak?
Ya iya, balik lagi ya. Gue kalau sebagai korban, misalnya dari sudut pandang korban sebagai cewek, ya gue nggak bakal semurah itu dong. Walaupun pasti masih ada jual mahalnya pasti. Mereka mungkin jual mahal, tapi karena kena manipulasi jadi kesannya kayak lu yang paling dibikin kayak ratu, cuma lu seorang. Tapi nggak taunya orang ini 1:7. Nggak taunya dia ngejalanin sama 7 orang. Banyak. Iya. Jadinya gimana gitu ya kan? Iya. Menurut gue balik lagi ya, kalau untuk cewek lebih selektif lah, lebih hati-hati lah kalau bisa. Verifikasi lagi, double jadi step. jangan cuma termakan sama informasi yang ada. Bener. Tapi tetap dengan verifikasi ulang, mungkin pada saat dia ada Ketemu. personal chat atau enggak, Iya. bisa melakukan video call kalau misalkan Bisa. mau, tapi nggak usah sampai ya konteks tertentu ya. Video gitu. call yang Video call aja cukup. bener. Kita perlu ini nih conversation yang lebih Iya. mantap gitu bahasanya. Cuman dia nggak ragu untuk video call dan segala macam. Iya. Jadi menurut gua si cewek harus lebih verificationnya. Kalau bisa mau PDKT, kalau emang tujuannya having sex, ya tungguin aja sebulan 2 bulan. Karena kalau orang yang menurut gua, kalau orang yang benar-benar sayang, tujuannya emang pengen bener cari jodoh tuh di dating apps, pasti akan sabar dong nunggu orang yang dia sayang. Pasti. Dan ibaratnya ya kan, kalau misalkan mau melakukan proses pendekatan sampai ke titik penjodohan itu, ada strategi tarik ulur. Betul. Jadi itu tetap dilakukan gitu. Tetap dilakukan. Nah, kalau orang yang cuma mau FWB one night stand, nggak sabaran bro. Pengen buru-buru memuaskan hasrat. Ada yang mau dibuang. Iya. SKM. Apa tuh? Susu kental manis. Oke, jadi kalau dari lu kesimpulannya? Karena dari gua kesimpulannya dating apps itu bukan masalah kalau kita ngegunainnya dengan lebih bijaksana. Kalau kita nggak terlalu seriusin itu ya. Kayak bikin tempat lu buat, ya itu yang kayak tadi kita bilang, kalau kita gabut buat nyari temen chat segala macam. Tapi gua kalau ngomong dating apps ini, gua bukan orang yang tipe suka begitu sih. Sosial media gua aja kalau ada orang DM nggak kenal, gua aduh siapa males ya? Ini langsung delete ya. Gue nggak suka bertelet-telet dan berlena-lena dalam sebuah kepalsuan gitu. Kalau emang suka, kalau nggak emang tertarik, langsung aja personal chat. Iya. Terus ketemu. Iya. Ya udah. Nah, lu mau FWB, ONS atau apapun itu ya lanjutkan di personal chat. Ya itu udah di luar dari kapabilitas sosial media. Pokoknya kalau dari gua, bijaklah dalam bersosial media dan memilih dating apps, bukan dating appsnya sih, maksudnya memilih partner yang dicari di dating apps. Kalau dari dating gua, apps gak pernah salah. Kalau dari Anda, kalau sebagai dari pakar dating apps, nih lebih pakaran Anda rupanya. saya habis research saja tadi. Research. Dia kalau menurut gue sih dating apps jalan baru buat orang-orang yang nggak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merupakan wadah yang mempermudah jalan. Misalkan biasanya ketemu orang kok kayaknya nggak mau gitu, mungkin dia bisa mencoba dengan menjual personanya tanpa harus memalsukan informasi atau memanipulasi tentang dirinya. Jadi intinya ya sama dari seperti apa yang Satria bilang sih. Bijaklah dengan apa yang udah orang kasih ke kita semua gitu. Betul. Ingat karma. Iya, karma does exist. Itu aja segmen dari Suicide, suka-suka side. Gue Alvin, gue Satria. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ciao.